kami, Tentara Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat akan mempertahankan kedaulatan Republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Come true, and I wonder. Watch this. All right, what's going on? Just let me think about where to start. Well, he saw something. What is it? I saw a virus. I think some kind of disease. Virus? Like what? Like SARS? I don't know. All I know is that it's highly infectious. It may be fatal. Right now, we could all be infected. If we take this outside, we risk the whole town. Johnny, how big is this gonna get? I don't know. We just have to do everything we can to stop this, starting right now, Walt. He's right. All right, here's what's gonna happen. We need to make sure that everybody that's inside stays inside. I'm gonna get a few deputies on it. We'll call it a lockdown. Lockdown? Well, until I come up with something better. Walt, no. No, you cannot lock the school doors. This is for your family's safety. Will I get sick too? Maybe we should wear masks. What difference does it make? According to you, we've already been exposed. Let's get one thing straight, Mr. Smith. I'm responding to political pressure. You have no reason to be scared. Let me ask you something, Amy. Animals. You been around any animals in the backyard, even, let's say, a skunk, a raccoon? I'm going to swab the inside of your mouth with this little Q-tip, trying to get a handle on this animal. Damn efficient airborne transmission. Blood tests and swabs aren't telling us much. We know it acts like a virus. It causes high fever and respiratory distress.
Tracking and treating a mysterious outbreak like this would take the CDC months. We better get started then. Anyone who hasn't been exposed already needs to wear a mask. China. Isn't that where flu viruses come from? Yeah. A lot of viruses come from there. International flight to China? That's no coincidence. Whatever it is, it originated in China. Time is not on our side. It's like looking for a needle in a needle stack. We have ruled out all the usual suspects: influenza, SARS, bacterial pneumonia. How long is it going to take? Well, it took 34 days to isolate the coronavirus that caused SARS, and that's fast. I'm authorizing a quarantine on everyone who's come in contact with a symptomatic person. There's got to be something I can do. On the enzyme, this virus Chloroquine they were So the using to chloroquine treat malaria. So the chloroquine. The chloroquine. This is it. This is your virus. I'm sorry, but there's no cure for that. Chloroquine, that's an anti-malarial drug. No. Listen, it suppresses the enzymes. Out of the precinct! I need everyone on this case! He could be anyone. He could be anyone. We're gonna tear this city apart. Hello, Detective Banks. When was the last time you saw your father? Dibatasi pelayanan publik. Apa-apaan? Vaksin buatan anak bangsa disulitkan perizinan. Vaksin buatan asing diimpor dan dipaksa wajibkan. Ada apa? Warga Cina bergelombang masuk seolah disembunyikan tengah malam lewat bandara. Warga pribumi diintimidasi dan dibatasi keluar mencari nafkah. Mungkinkah PPKM ialah strategi mengurung rakyat agar taktik kedatangan Cina tak terbaca? Rakyat miskin dimiskinkan, bermohon disuruh diam dan dirumahkan. Aparat bawahan dibingungkan, ditanya kelanjutan nasib malah terdiam melepas tangan. Setiap pemangku hingga budak kepentingan, hentikan segala bentuk omong kosong. Kami rakyat Indonesia yatim piatu, dan negeri kami bukan milik siapapun. Hei penguasa tanpa kuasa, kenapa tak peka terhadap kelicikan penguasaan dan potensi kehancuran? Berhutang budi berakibat penundukan hingga pendudukan. Jika kebiadaban penjajahan tetap dikembangbiakan, jangan salahkan jika kelak perlawanan rakyat menggema sebagai upaya mengembalikan marwah Republik Indonesia dari reinkarnasi penjajahan. Kalau Cina kan disekat begini, kalau Cina kasih aja masuk. Kalau Cina dikasih aja masuk, kalau rakyat jangan tegang. Kalau Cina kan disekat begini, kalau Cina dikasih.
pentingnya buka helm? Tutup. Besok jam 8 buka, saya sita semuanya. Tutup. Ingat ya, apa pentingnya buka handphone atau helm? Banyak kasus penularan buka barangan. Mau diri. Tutup semuanya. Pemerasan dialami sejumlah WNI yang datang dari luar negeri. Modusnya mengeluarkan hasil tes positif yang diduga palsu, kemudian meminta korban menjalani karantina di hotel dengan tarif belasan juta rupiah. Saya pertama kali datang, kemudian diterima di pintu kedatangan karena banyak sekali agent hotel. Kemudian saya berbicara dengan mereka. Setelah itu saya dapat satu pilihan hotel. Setelah itu mereka bilang harganya 15,6 untuk 3 orang. Kemudian ketika kita sampai di hotel, mereka bilang untuk anak saya yang berumur 2 tahun, kita harus tambah 4 juta untuk makan. Tapi sebelumnya mereka bilang 15,6 sudah semuanya. Oke. Akhirnya kita nggak mau nambah lagi dan kita sharing makanan aja. Itu biayanya termasuk PCR nggak, Mas? Karena kan dicek dulu tuh biasanya termasuk PCR. Betul, itu termasuk PCR. Berapa kali PCR-nya? 2 kali PCR. Dan pada saat masuk di PCR, hasil tesnya diberitahu tidak? Tidak, Mbak. Sampai hari ketiga kita bertanya-tanya. Istri saya akhirnya telepon hotel. Dan ketika ditelepon, Mbak, hasil PCR kita gimana nih, negatif atau positif? Dan mereka bilang kalau negatif pasti langsung dirujuk ke rumah sakit, kata mereka, sebelum kita pulang. Pagi hari kita dites jam 7 pagi dan mereka bilang hasilnya jam 6 sore. Dan jam berapa ya? Jam 7 kita telepon ke mereka karena kita harus siap-siap juga besok langsung pulang ke Bandung. Kata mereka hasilnya belum keluar. Jam 9 malam mereka ngetuk pintu kami, itu ada 5 orang ya dari Satgas Covid, dari manajemen hotel dan dari keamanan juga. Mereka bilang kalau anak saya positif Covid. Jadi ini malam-malam diketok rame-rame begitu ya, terus bilang nggak boleh pulang karena anak positif gitu? Betul, Mbak. Dan mereka bilang harus ke rumah sakit, setelah itu harus karantina 14 hari. Tapi kita ngotot untuk PCR ulang dan kita minta lab yang lain. Tapi mereka bilang nggak bisa, kata mereka. Oke. Karena itu PCR hasilnya udah fix gitu, sudah fix hasilnya. Terakhir mereka datang lagi jam 10, akhirnya nggak bisa di lab lain dan akhirnya harus di lab yang sama. Dan kemudian akhirnya setelah tes ulang ternyata negatif begitu ya? Betul, Mbak, dites lagi di hari yang sama. Di lab yang sama? Hasilnya negatif. Lab yang sama hasilnya negatif. Pas hari itu saya landing di Indonesia, hari itu juga di PCR di hotel. Hasilnya itu jam 12:30 malam saya ditelepon
sama pihak hotel, dibilang kalau anak saya positif dengan CT 34.11. Dan saya tuh agak kaget ya, karena nggak ada symptoms, nggak ada apa kenapa-napa. Terus otomatis saya minta sama pihak hotel, minta PCR pembanding. Saya bilang saya bayar sendiri lagi deh, nggak masalah gitu. Tapi tetap nggak boleh, katanya harus pakai PCR ini. Terus saya dibilang sedikit diancam lah ya, dibilang katanya ibu maksudnya nggak usah minta PCR pembanding lagi, nanti bisa dideportasi. Setelah itu ditawarkan langsung tuh, ya saya bilang bagaimana ini kalau ini selanjutnya mereka menawarkan hotel yang selanjutnya itu dengan biaya 17,6 juta. Dan ini melibatkan para tenaga medis dan banyak hal. Sebagai contoh begini, ada seorang datang dari Singapura, kemudian harus isoman 5 hari, dia harus membayar hotel sekitar 17 juta gitu ya. Kemudian dia masuk, itu angka 17 juta sekian itu termasuk dengan pemeriksaan COVID. Yang bersangkutan dari Singapura sudah keluar juga dengan dengan hasil COVID yang negatif. Tapi kemudian di Indonesia dia harus melakukan PCR swab lagi dan hasilnya dikatakan positif gitu. Yang bersangkutan karena merasa sehat atau apa gitu ya, ingin melakukan verify atau second opinion dengan pemeriksaan sendiri, biaya sendiri, tidak diperbolehkan. Ini aneh gitu ya. Akhirnya salah satu orang yang menjadi korban ini karena dia mempunyai koneksi sahabat-sahabat di kepolisian atau apa, akhirnya bisa melakukan swab PCR sendiri dengan mendatangkan lab yang kredibel di Jakarta. Ternyata hasilnya negatif. Hal seperti ini yang sering terjadi, ada pemaksaan, ada unsur aroma pemerasan, sehingga orang-orang di luar negeri ini takut pulang ke Indonesia. Tadi malam salah satu sahabat saya dari Jerman juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Ada ketakutan dia pulang ke Indonesia akan diperlakukan seperti ini. Sahabat Indonesia, oknum-oknum yang jahat ini, yang pertama yang jelas merusak nama institusi BNPB maupun Satgas Covid. Ujungnya adalah merusak nama baik Indonesia. Ini luar biasa jahatnya. Aduh, saya speechless dengan orang-orang yang tega seperti ini. Mereka ini memanfaatkan pandemi ini untuk menangguk keuntungan memeras orang. Ini kan jahat sekali. Ini penjahat kemanusiaan kalau saya bilang. Ada aroma kecurigaan orang yang dari luar negeri supaya dapat diperas, di-COVID-kan. Ini kan persepsi seperti ini bahaya gitu. Apalagi sekarang ini era media sosial. Jujur saya sudah menerima masukan seperti ini beberapa minggu yang lalu. Saya mencoba endapkan dulu, saya tarik kasus dulu, jangan sampai ini menimbulkan fitnah. Tapi ternyata majalah berita populer yang paling terkenal di Indonesia sudah mengangkat hal ini gitu. Dan seperti biasa konon katanya There used to be a graying tower alone on the sea. You became the light. I'm your dreams come true, and I wonder. Racun.
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children, so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. Bawa aja tempatnya, ambil tempatnya aja, ambil aja semua Pak, ambil aja semua Pak. Rakyatnya ingat. Ambil semua, ambil tempat. Oh, nggak suka aku. Orang cari makan gitu kan Pak. Ambil semua. Yang mana lagi? Ambil semua. Ambil semua. Sudah makan gitu tuh. Sudah corona. Kayak cari makan gitu kan. Siapa dia yang dikasih hidup? Kan rakyat yang dikasih hidup. Bukan aku aja yang dikasih hidup. Apa nih? Cari makan gitu kan. Macam kita perampok kalau sapu aja dari sini kan. Polisi punya tanggung jawab. Capek Pak, capek. Orang cari makan. Capek. Ini masih sampai ini, sampai ini mobilnya. Pagi-pagi tidak turun. Pagi-pagi tidak turun. Karena memang resmi ini barang. Nggak jelas betul cari makan. Saya jangan satu sabu. Kalau sabu aja ilegal Pak bisa masuk. Kenapa sekali nggak bisa masuk tempat cari dong? Kasih kejelasan Pak. Kalau pasar agro udah kasih hidup, di sini harus hidup juga. Di sini nggak ada sayur. Jual ada juga sayur. Kasih kejelasan. Sama-sama cari makan. Sayur yang kayak gula, jual. Nggak disinikan. Semena-mena aja. Sama-sama cari makan. Nggak bisa begini. Kita berusaha beginikan. Tenang aja Pak. Tidak jalan dengan pasar hidup. Orang cari makan, jangan dipilah-pilah. Kalau pasar harga disuruh jual sayur, jangan jual sembako. Pasar harga harus jual tangan kosong lo berani. Apa? Lu sini nggak mau buang. Sekali tangan lepas saja, ayo, lepas dulu, lepas. Gak mau Kak, aduh takut banget. Nggak mau. Oh, perih banget Kak. Aduh. Oh, perih banget. Jangan dikucuk, jangan dikucuk. Jangan dikucuk. Hati-hati, aku apa saja. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير
Jangan menangis, Jenderal. Hari ini, rakyatmu kembali hidup dalam penjajahan. Tapi bukan oleh bangsa Belanda dan Jepang, tapi oleh bangsamu sendiri yang khianat dan jadi penjilat para cukong dan asing. Rakyatmu hari ini berjuang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan untuk belajar di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, dan mengais rejeki di pabrik, ladang, dan sawah untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar yang berseragam gagah di negeri ini, Jenderal. Namun, hari ini, justru tangan-tangan kekar itu yang memukuli kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Keluarkan saya dari sini, ketemu orang tua saya dan anak saya. Lihat ibu berdiri. Lah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Edukasinya yang baik. Ini bukan maling mereka. Balik kalian. Saya disakiti sama Pak Jokowi. Kasihani saya cari uang susah. Gak dapat bantuan apa-apa. Saya pakai doa kematian, Pak. Kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Kami di sini hanya diperintah oleh negara. Tidak ada niat kami untuk menyakiti hati rakyat. Tapi ini anak umur 7 tahun kau dikurung sendiri di sini. Kau dibikin dia takut. Imunnya pasti turun. Mati. Kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial. yakni uang senilai 14,5 miliar rupiah. Kakak saya meninggal diperlakukan seperti ini. Hasil void keluar. Tolong minta keadilan. Saya cium tadi jenazah kakak saya. Kalau memang kakak saya kena corona, saya kena. Bukan ada resiko positifnya. Nggak bisa jawab gitu. Saya sehat, saya sakit karena tertekan pikiran saya di sini. Hasil negatif masukkan ruang isolasi. Penipu gelap semua. Keluarkan mayatnya. Dokter kalian katakan positif. Keluar 200 juta untuk kalian. Mana dokter itu? KTP hilang semua. KTP hilang. Dokter gak mau kasih saya pulang. Gak kasih saya isoman. Mau menegakkan hukum, tegakkan yang di atas. Jangan semakin banyak korban. Orang tidak COVID dibilang COVID supaya cair dana. Terisi perut binatang-binatang di dalam itu semua.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bukankah Rasulullah bersabda, La ta'tina sa'atu hatta tuqatilu qauman sigorul a'yun juluduhum ahmar zungfal unuf wa wujuhum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan datang menimpa kita sehingga kalian berperang melawan satu kaum yang sipit mata mereka, merah kulit mereka, pesek hidung mereka, lebar wajah mereka. Bapak Ibu tahu siapa yang dimaksud? Bangsa apa? Sudah hadir belum ke negara kita? Tinggal satu celah lagi mereka untuk menyempurnakan proyek mereka, One Belt One Road. Apa itu? Selat Malaka. Kalau Selat Malaka ini jatuh ke tangan mereka, maka dunia ada di dalam genggaman mereka. Akan meraih prestasi lebih hebat daripada Kaisar Ming zaman dulu, mengalahkan prestasi orang Yahudi yang belum sempat mewujudkan the New World Order mereka, dan akan mengalahkan Vladimir Putin yang ingin berusaha menciptakan Rusia Raya, mengalahkan Gorbachev, Stalin dan Lenin. Maka Barat tidak mau kehilangan Selat Malaka, tidak mau kehilangan Indonesia. Buru-buru Prancis, Inggris, Amerika dan Jerman meletakkan pasukan militernya di sana. Ada yang pernah mendengar ada pasukan militer mereka di sana? Intinya ingin merebut Selat Malaka dan menjaga agar tidak direbut Cina. Artinya apa? Cina akan berperang melawan mereka di tanah air kita. Apakah ini syarat kalau kita akan berdarah-darah? Sebagaimana Yaman, Syam, Palestina, Suriah dan Irak? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas perang melawan mereka itu pasti terjadi kata Rasul. Tadi hadisnya saya sebutkan kan? Mereka sudah hadir di negara kita. Maka pastikan kita tidak menjadi korban sebagaimana Muslim Palestina, sebagaimana Muslim Suriah, Uighur, Rohingya. Kita tidak mau seperti itu. Yang ada adalah kami ingin berjuang dengan darah-darah kami, membela tanah air kami dari Sabang sampai Merauke, harus dengan nyawa kami atas nama Allah. Allahu Akbar. Ini jihad Bapak Ibu. Dan kamilah yang peduli kepada kelautan NKRI, tidak akan menjual negara kami dengan pangkat dan jabatan dan dengan harta dunia. Demi Allah, mempertahankan hak kami di negara kami adalah jihad fisabilillah, dan kami menagih surga kepada Allah. Betul? Allahu Akbar. Apakah saya memprovokasi? Tidak. Justru saya menyeru agar kita peduli kepada kedaulatan NKRI. Ini artinya merdeka. Kita berdaulat atas negara. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Saya sampaikan bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah,
huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah hamba-hamba Allah yang kami muliakan. 1442 Hijrah ini nyata akan terjadi semuanya. Kelangkaan pakan yang menyebabkan orang akan mengalami kelaparan yang berat di seluruh dunia nanti. Akibat dari Covid, banyak aktivitas tidak berjalan. Kebun-kebun telantar, pertanian dan peternakan akhirnya rusak dan hancur, tidak bisa dipanen. Ditambah dengan bencana alam, maka hari ini menegangkan 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya karena dipertahankan untuk internal negara tersebut. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali isbiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah, yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah, banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu ada satu, sib isbiru, bersabarlah. Saya sudah mencium, Pak, Indonesia hari ini seperti 1965. Ulama difitnah, ustadz jadi domba, umat dipecah belah. Siapa yang bermain ini? Syiah dengan komunis. Mereka sudah mulai kompak menghabisi kita sekarang. Lihat, Pak, oknum tertentu yang tidak pantas bicara sudah melecehkan ulama dan fatwa, memalukan dan sangat ironis. Yang mereka pincar itu dua. Pertama ulama, kedua tentara. Ulama punya masa, tentara punya senjata. Lumpuhkan dua kekuatan kita menguasai diri. Yang mereka incar siapa? Ustaz-ustaz yang keras. Dan tandanya saya 10 besar akan dihabisi. Siap jihad, hidup mulia atau mati syahid. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه Syamsul Firdaus, ana min Indonesia. عمري يعني
Kemarin kita bicara dengan Pak Busro CS di sini adalah kesulitan Anda, kesulitan kita semua untuk bisa menjadikan kecemasan dan kegelisahan kita. Mohon izin kemarin teman Pak Busro itu datang membawa teman-teman Muhammadiyah yang akan bikin kongres rakyat untuk informasi Ma'iyah aja. Dan salah satu kesulitannya adalah nek wong sak Muhammadiyah sak Indonesia mikir kaya Pak Busro aku wani tak tandangi. Intinya kan sebenarnya memang sudah parah sekali Indonesia ini. Kita itu sudah membunuh anak cucu kita sedemikian rupa. Dan melemparkan ibaratnya kita ini kucing, anak kucing kita itu kita lemparkan ke hutan yang penuh serigala dan musang. Kan gitu ceritanya. Melalui undang-undang, melalui aturan-aturan, melalui polisi politik dan seterusnya. Dan kemarin Pak Busro CS mengemukakan banyak sekali hasil-hasil penelitian yang menggambarkan betapa kita sendiri yang memimpin Indonesia ini melakukan perampokan-perampokan besar tidak terhadap hari ini, tapi juga terhadap masa depan SDA dan SDM Indonesia. Artinya alam kita yang kaya raya ini kita gadaikan dan kita buka habis untuk perampok-perampok dan dilindungi oleh pasal-pasal. Sedemikian rupa. Nah, tapi kecemasan itu kan hanya kecemasan Pak Busro dan beberapa teman Muhammadiyah, belum merupakan kecemasan PP Muhammadiyah. Sebab nek ketua PP Muhammadiyah tenan po wani ngomong kaya Pak Busro ya ora wani. Apalagi seluruh masyarakat Muhammadiyah kan juga tidak berarti mereka berpendapat yang sama. Kalau kecemasan mengenai perampokan masa depan Indonesia itu adalah kecemasan publik, kecemasan bersama, kegelisahan Muhammadiyah NU, Nahdliyin dan Muhammadiyin bersama-sama, maka tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan di Indonesia. Ternyata urusan corona di Indonesia ini tidak berpusat pada ilmu pengetahuan kedokteran, prakteknya tak ya. Jadi teman-teman virolog, ID, para dokter dan para pakar di wilayah-wilayah endemiologi apa ini? Pandemiologi apa ini? Ya di wilayah itu kan tidak diajak serta untuk ikut menangani. Mereka kan tidak menjadi pelaku utama dari urusannya. Padahal ini kan jare wis ono universitas karo fakultas. Nek wis urusan kayak gini kan kudune sing nomor siji kan farmasi dan kedokteran kan gitu. Tapi ternyata mereka tidak dilibatkan sebagai pakar atau sebagai ilmuwan. Yang dilibatkan adalah perusahaan-perusahaannya atau lembaga-lembaga bisnisnya yang difilter berdasarkan bisa mau atau tidak bekerja sama untuk menunggangi kapitalisme corona global ini. Itu. Jadi teman sekalian, sekali lagi kita berada di dalam posisi yang lebih gelap dari sebelumnya. Oleh karena itu sekarang kita sudah mendapatkan wabal dari Allah, tapi kita ikut kena asapnya kan begitu. Nah sekarang kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah, karena Allah sendiri berjanji barang siapa bersamamu Muhammad maka dia akan bebas dari azabku. Dan ada banyak sekali kepercayaan kita kepada janji-janji Allah dan itu kita lakukan terus. Ya tapi Mbak, bapak saya harus segera dirawat. Mas harus sediain uang sejumlah segini untuk deposit biaya kamar. Mbak, kalau segini belum ada duitnya. Mas, ini tuh udah biaya kamar yang paling murah. Belum nanti biaya dokter, obat, ini, cek itu. Saya minta tolong banget, Mas. Gimana kalau saya cicil? Nanti kalau ada duitnya, langsung saya bayar. Mas, ini tuh rumah sakit, bukan tempat kredit motor. Hati kalau ngomong, Mbak. Ini ngomongin nyawa bapak saya loh. Minggu siang, sejumlah petugas melakukan pemeriksaan di setiap pintu masuk PGC kepada pengunjung yang datang.
Pengunjung boleh masuk dengan syarat minimal telah melakukan vaksinasi tahap 1. Pengunjung yang belum divaksin atau tidak bisa menunjukkan kartu vaksinasi tidak diperkenankan masuk area PGC. Sejumlah pengunjung terpaksa mengurungkan niatnya untuk berbelanja lantaran tak membawa kartu vaksinasi ataupun belum divaksin. Nggak bisa masuk karena nggak bawa kartu vaksin. Tapi sebelumnya sudah vaksin. Ya ada di. Cuman kita nggak bawa karena kita kan ke sini baru, jadi nggak tahu persyaratannya kalau masuk ke mall. Gitu. Oh, nggak tahu persyaratannya kalau sekarang masuk mall itu harus pakai kartu vaksin. Ya, undang-undang baru kita nggak tahu. Oh gitu. Tadi keperluannya apa untuk ke mall? Cuma belanja aja sih sebenarnya. Sementara pengelola pusat grosir Cilitan, Akub Sudarsa, mengatakan vaksinasi menjadi syarat mutlak pengunjung yang akan masuk ke pusat grosir Cilitan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain kepada pengunjung, syarat vaksinasi juga diberlakukan pada karyawan dan pedagang di PGC. Apapun, entah itu pemilik toko, ya, pedagang dan karyawannya, termasuk pengunjung yang masuk harus memperlihatkan bukti telah vaksin minimum vaksin pertama. Ya, tentunya atas hal tersebut ya kami dari PGC menyambut dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemarin kami melakukan trial operation ya setelah beberapa arahan petunjuk dari dinas-dinas terkait. Pasca dibuka kemarin, PGC dikunjungi sekitar 7.000 orang dari total kapasitas 80.000 orang. Dengan kapasitas 50%. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Silakan teman-teman. Dalam demokrasi ini orang ribut tuh hari-hari, ya kan? Kalau Anda nggak mau ribut-ribut, jangan demokrasi. Demokrasi ini memang negara ribut. Negara ribut, negara tidak efisien namanya demokrasi. Kalau negara senyap, negara otoriter, itu namanya Korea Utara. Tiba-tiba orang hilang tuh. Anda mau begitu lagi? Saya nggak mau, ya kan? Kalau Jokowi mau begitu silakan aja, saya nggak mau. Dan kalau dia mau begitu saya lawan dia, ya. Sekarang tuh nggak ada lagi orang takut, ya. Orang pintar yang banyak ini. Dan presiden nggak usah takut sama orang pintar. Polisi juga nggak usah takut sama orang pintar. Dan nggak usah nakut-nakutin orang. Kalau berani bicara, berani ngeritik, nggak usah nakut-nakutin. Yang harus ditakutin itu perbuatan jahat. Kalau orang ngeritik, jangan ditakutin, biar dong. Kuping tuh harus tebal kalau demokrasi itu. Kalau kuping tipis jangan hidup di Indonesia. Suruh ke Korea Utara sana. Terjadi antara demonstran dengan aparat kepolisian. Tetapi bukan untuk kita. Kerja
Kerja, 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 buruh asing yang kerja. Anak-anak bangsa tetap nganggur aja. Di sana sini orang menjerit, harga-harga selangit, hidup yang sulit. sembako naik, listrik naik, Di malam buta BBM ikut naik. Pajak mencekik, usaha sulit, membiarkan pekerja-pekerja asing dari Cina yang ternyata dalam kurun tertentu mereka beralih menggunakan dan membuka baju mereka, dan mereka mengangkat senjata yang sudah mereka masukkan secara berkala di negeri itu. Sesungguhnya tanda-tanda ini ada di Indonesia, tetapi kita tidak boleh mempertanyakan. Kita disuruh mengkritik, baru nanya saja ditangkap. Kita disuruh mendemo, baru demo saja mobil komandonya ditangkap, diambil, disita. Jadi kita mengalami satu tindakan-tindakan yang ambigu yang tidak mempertontonkan kesungguhan untuk membuat negara ini tenang dan aman. Kita akan hadapi mereka dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka punya rencana, Allah punya rencana. Kita ada di barisan Allah, Hizbullah yang pasti akan menghancurkan Hizbus Syaitan. Supaya disampaikan kepada semua keluarga, baik adik-adik yang beraktivitas, yang olahraga hari Senin sudah tidak boleh ada, karena hari Senin aparat TNI Polri gabungan dengan Pemda dengan Satpol yang hari ini kita turun sedikit. Mulai besok hari Senin itu turun lebih banyak dan akan jalan dengan rotan. Akan melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melanggar. Kami ulangi, akan melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melanggar. Mulai hari Senin semua aktivitas roda 2, roda 4, ruko-ruko, warung-warung makan, bengkel dan sebagainya, semuanya akan ditutup jam 2 siang. Mau pangkalan ojek kah, mau motor ojek, mau motor pribadi, siapapun dia. Anak-anak muda yang berkeliaran tanpa kepentingan di luar akan dirotan tulang belakang. Tolong disampaikan supaya semuanya tinggal di rumah. Hari Senin batas jam 2 siang. Yang boleh beraktivitas adalah tim medis dan juga aparat TNI Polri yang melaksanakan tugas untuk melayani warga masyarakat. Dan kendaraan-kendaraan khusus yang diberi tanda oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Satgas COVID-19. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang sedang beraktivitas di luar rumah, tolong disampaikan hari Senin tidak ada lagi yang boleh lewat dari jam 2 siang. Kalau tidak mau dirotan sama aparat gabungan, kami mohon kembali dan tinggal di rumah. Jam 2 siang tidak boleh ada motor apapun, mobil apapun, siapapun yang ada di jalan raya. Tolong disampaikan supaya semua warga boleh mengetahui dan mengindahkan. Gak laku. Tuh, bandar sampai turun tangan buang kacang. Nota 65 sampai gak laku, dibuang ke tempat sampah tuh. Terong, oyong, dibuang gak laku. Waduh, Masya Allah, kumaneangan duit ya. Pemajikan di lembur mengharapkan duit. Di depan lampu merah Harmoni, peringatan sudah mulai. Bentrokan terjadi antara demonstran dengan aparat kepolisian.
UAE, HRS harus dipenjarakan. Sampai kapan? Ya, sampai 2025 setelah sudah Pilpres 24 sudah selesai, Jokowi sudah terpilih kembali, kabinetnya tersusun lagi, baru kemudian HRS dibebaskan. Nah, jadi bagaimana menurut umat? Bergantung kepada umat. Kalau umat mau dibodoh-bodohin terus, ya habis HRS. Jadi ini kan tersuota. Semua pimpinan FPI sudah ditangkap, terakhir Munarman ditangkap. Nah, nanti kemudian siapa lagi, giliran siapa lagi? Kalau misalnya kami bersuara lagi lebih keras lagi, ya diambil Profesor Din Samsudin, diambil Jenderal Gatot, kemudian diambil lagi saya sebagai ketua TP3, diambil lagi yang lain seperti itu, sehingga kemudian sudah tidak ada lagi bersuara, maka kemudian para Taipan dengan saudara-saudara seluruhnya dari Cina akan masuk, dan sekarang sudah sekian puluh juta, dan kemudian 2024 ditargetkan itu sekian puluh juta yang bisa masuk, sehingga kalau 2024 itu belum berhasil orang Cina yang jadi presiden, tapi 2029 sudah bisa secara demokratis terpilih orang Cina menjadi presiden, karena pemilu itu dimenangkan secara jujur, secara fair, di mana mereka sudah menjadi mayoritas pilihnya sebagai negara Indonesia. Nah, jadi terserah kepada pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, pimpinan Dewan Dakwah, pimpinan Syarikat Islam, pimpinan Perti, pimpinan Al-Irsyad, pimpinan Al-Wasliyah, kalau mau negara ini dijajah oleh negara komunis, negara ini mau dijajah oleh negara kapitalis, negara sosialis, silakan aja. Biarkan semua tokoh-tokoh umat ditangkap, kemudian sudah itu satu persatu akan dibubarkan. There used to be a graying tower alone on the sea. You became the light. Pesan yang serius ini secara spiritual. Hari ini harusnya libur 1 Muharram, tahun baru Islam, karena dianggap kejepit digeser besok jatuh liburnya. Saya ingat 17 Agustus itu besok hari Selasa, tolong geser. Kalian jangan merasa lebih hebat dari Rasulullah Muhammad SAW. Berani nggak geser itu? Karena alasan kejepit. Sampaikan, anak kan DPR. Tegur itu si Jokowi itu. Main enak-enak aja geser, ini kan spiritual ini. Gimana sih? Jelas nggak? Jadi pantas dia digugat nih. Dan pantas kita menudung kalian itu disfungsional, penakut, nggak berani. Padahal tugas kalian begitu. Tugas kami nggak ada begini. Tapi kalian nggak jalan, ya kami muncul dong. Kami rakyatnya. Lo kan wakil rakyat, kita rakyatnya, gitu. Allahu Akbar. Sekali lagi Pak. Pusing Pak Daryanto. Pusing Pak Daryanto. Ini seperti itu. Masa digeser? Udah bisa ngaco. Ngaco betul. Ini seperti itu. Sudah mulai bentrokan terjadi antara demonstran dengan aparat kepolisian.
Dengan ini berikrar dan bertekad. Satu, bahwa kami akan menjadi pembela agama, bangsa, dan negara. Dua, bahwa kami siap siaga dan menyiapkan diri untuk jihad kita, mempertahankan akidah Islam dan melawan kaum komunis di bawah komando ulama. Tiga, bahwa kami siap siaga dan menyiapkan diri untuk menjaga para ulama dari serangan kaum komunis. Empat, bahwa kami siap siaga dan menyiapkan diri untuk menghadapi gerombolan berisi. What we do know of the political system is that the Communist Party of China has a monopoly of the truth and a monopoly of history in China. Therefore, what they say must be true. Is by definition, and what anybody else has to say that does not coincide with what the party says are false news. That is what we're Walaupun banyak yang ku jalan
takkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai akan ku kebangkitan PKI supaya kita mendapatkan surga Allah. Ini ada jihad fisabilillah demi Allah. Kita akan laksanakan sumpah kami di tempat ini. Bila PKI kemudian lagi bangkit, demi Allah akan kita tumpas. Demi Allah kita akan berjuang, mengorbankan nyawa kami, darah dan keringat kami, air mata dan harta kami. Hai para kaum komunis, hati-hati untuk menghadapi apa yang menjadi niat kaum muslimin di seluruh Indonesia. Dan dengarkan bahwa pada saat ini kami tidak bermain-main dalam sumpah kami ini.